Kita simak hasil. Oh, masih langsung aja ya. Nanya mulu. Akan nggak nangis. Oh iya. Biar tadi mau nangis sebentar lagi. Pak, mulutnya gini-gini. Udah balik. Baik, hasil dari kelompok 2 terkait dengan penerapan disiplin saat ini yang ada di sekolah. Yang pertama, belum 100% karena belum seluruhnya dari warga lingkungan sekolah sudah disiplin. Yang kedua, yang kedua sudah cukup. Meski belum 100% dan akan ditingkatkan saling kerjasama untuk lebih baik. Selanjutnya, penerapan disiplin untuk siswa saya lihat sudah diterapkan dengan efektif, walaupun kalau dikatakan sempurna belum. Penerapan disiplin untuk guru saya merasa belum efektif karena masih terlihat guru yang belum disiplin. Siapa tuh? Penerapan disiplin cukup baik bagi yang sudah disiplin mendapatkan poin kebaikan, dan yang kurang disiplin dipanggil serta ditulis dan mendapat poin keburukan. Penerapan disiplin saat ini di sekolah masih perlu diperbaiki dalam hal konsistensi atas aturan yang diberikan kepada siswa maupun guru. Aku yang baca ya. Siapa Julia? Kami kelompok berapa kita? Satu. Kami kelompok 1 ya. Yang pertama penerapan disiplin sudah diterapkan dengan efektif. Tapi masih banyak siswa yang tidak memenuhi peraturan dengan maksimal. Itu BP salah tuh. Kemudian yang kedua belum efektif karena masih perlu konsentrasi dalam pengawasan dan keterlibatan guru-guru untuk mengontrol kedisiplinan di sekolah. Mengontrol ya. Kemudian yang ketiganya sudah tapi belum efektif, harus lebih konsisten lagi atau lebih intensif dan tulisannya gimana sih? Dan semua guru harus berperan serta. Oh, terus apa Pak? Ya. Jadi guru harus berperan serta dalam pendisiplinan. Terus yang keempat dari kelompok kami, penerapan disiplin ini sudah dilaksanakan, tapi ini apa nih tulisannya nih? Tingkat kesadaran siswanya ini kayaknya sama di sini ya, yang masih harus ditingkatkan. Oke, Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Jangan lupa disuruh. asik dong, beng. Ya, kita dengarkan. Oh, yang baca. Musri, tolong Musri. Pertama, dia mau ngomong. Oh, silakan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ya, jawabannya keren-keren. Untuk kelompok 3, kami sudah mengekstraksi dari ide-ide kita bersama-sama ini. Jadi kita buat cuma kembar aja ya. Dari kita jawabannya masalah efektif itu relatif, tapi kami jawab belum. Nah, pertama alasannya, kita belum konsisten. Karena apa? Oke, hari Senin tegak, hari Jumat belum tentu disiplin. Ibaratnya kita perlu konsistensi dan perlu itu yang perlu diperbaiki. Yang kedua, kita perlu contoh Ustaz. Nah, contohnya apa? Kita kadang-kadang kita udah OSIS, tapi belum tentu semuanya juga OSIS juga tertib. Kadang-kadang gurunya sering dikeluarin. Nah, itu pertama. Itu juga perlu contoh juga Ustaz ya. Kalau perlu suri teladan lah kalau bahasa kita ya, di sini hasil ide kita ini butuh orang satu kelas nih kita harus yang benar-benar jadi contoh kayak semacam contoh lah. Yang ketiga ini pengawasan Ustaz. Keadaan di depan kita rapi, belakang kita
Ngambil baju. Ini perlu ada perbaikan lagi ke depannya. Dan yang terakhir Pak, ini ada sistem regulasi. Regulasi itu bahasanya aturan main. Jadi kita kalau misalnya dia bersalah, jangan cuma teguran ini, harus dilakukan di tingkat lain. Karena kita kan enak-enak sama siswa. Jadi kalau misalnya kita kenal itu mungkin aja. Kadang-kadang kita karena nggak kenal tuh dia kita ditekankan ini perlu ada regulasi yang jelas supaya poin itu udah termasuk regulasi tapi daripada penekanan lagi gitu ya. Oke, demikian dari 53 ini hasil ekstraksi ya. Maaf ya dulu ya. Terima kasih. Bagaimana kabar? Kasih tahu kan kita kasih tahu, kita kasih P, kita kasih P, sekali lagi, sekali-kali, Ya, Bapak Ibu, saya juga pribadi pastinya melihat juga entah dari saya sendiri atau anak-anak yang masih ada sikap-sikap yang tidak disiplin pastinya. Maka dari itu memang tugas kita ya untuk menyikapi hal tersebut supaya lebih disiplin lagi pastinya. Kita juga bisa melihat atau memberdayakan teman-teman kita untuk kolaborasi, pasti di dalamnya ada untuk membangun atau membangkitkan suasana positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Pastinya tidak hanya dengan aturan main yang ada yang sudah kita buat oleh sekolah. Ini jauh lebih penting nanti ada kesepakatan yang hanya ke konsekuensi. Kalau aturan itu nanti hukuman mainnya. Kalau kesepakatan konsekuensi dan paling tinggi ada keyakinan kelas yang itu kita tingkatkan, kita munculkan dari dalam diri siswa secara intensif supaya nggak termotivasi oleh orang lain lagi, dia bisa membangkitkan motivasi di dalam dirinya. Itu tugas kita, itu susah memang Bapak Ibu untuk melakukan itu. Kita butuh kolaborasi sama-sama. Ya, ini ada disiplin positif Bapak Ibu, makna kata disiplin. Boleh saya minta tolong Pak Herman untuk membacakannya. Boleh disut kan tapi pada saat membaca. Boleh shoot lagi makan tadi. Shoot lagi kan? Kita kasih shoot. Disiplin positif, makna kata disiplin. Bacanya kalau mabuk kok. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas ke pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya baik, terima kasih Pak Herman. Kok dikasih lagi? Mister aku juga kalau Ini tadi nggak dikasih ya. Aki. belum. Ya, itu makna disiplin. Ya, biasanya dihubungkan dengan hukuman kalau anak nggak disiplin. Padahal itu alternatif paling ujung. Kalau bisa jangan dilakukan. Sebetulnya begitu. Emang udah duduk semua misalnya. Tapi kalau emang udah nggak bisa dibilangin, itu paling ujungnya itu. Kita masih ada tahap restitusi. Itu bisa dilakukan apabila kelas memiliki kesepakatan dan keyakinan. Kalau nggak punya, nggak akan bisa dilakukan itu. Disiplin kan dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti supaya anak itu disiplin, berarti kan cerminannya adalah kita sebetulnya Bapak Ibu. Kita memberikan contoh gambaran, maka anak akan mengikuti begitu. Ya misal alhamdulillah kita tuh udah sejujurnya udah kasih contoh ya. Ya. Tapi pada kenyataannya saya dan dari kelas itu langsung keliling-keliling dan ngurusin. Tidak ada yang dua
ada untuk apa namanya ya? Restitusi. Menyadarkan anak dan disiplin dari semuanya lagi. Ini sudah restitusi ya. Ayo ternyata Nggak masuk lagi hari ini nggak masuk. Sebenarnya ada latar belakang Bapak Ibu, latar belakang di keluarganya. Ya. Nah, iya, emang latar belakangnya nggak ada misalnya pergi ke lantai teman-teman konten itu Apa sih? apa sih? latar belakangnya ada katanya. Apa sih? Ya memang kita punya anak-anak yang semacam itu. Nah, ya, Bapak Ibu. gimana, Ya. Mister? Memang susah juga kalau yang seperti itu kita menyikapinya. Itu usah kita Oh, anaknya lakukan. Ya segala cara yang kita lakukan itu masih aja begitu. Itu solusinya bagaimana? Nah kalau dari CGP tahapan akhir itu adalah Disiplin. restitusi sebetulnya. Oh. Cuma ya kembali ke tadi ada keyakinan kelas nggak yang sudah disepakati oleh wali kelas sehingga dia bisa menjaga nilai-nilai itu. Contoh ketika kita berkendara pakai helm. Agak ngeh dia. Buat keselamatan kan, nilai-nilai keselamatan itu kan yang kita bangun. Nah dia nggak menyadari nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Kalau dari anak itu susah. Agak ngeh ya. Malah kamu gangster. Terus warnanya bisa tuh. Ya itu sulit juga kita mengatasinya memang Bapak Ibu Itu belum ada ya? Ya susah. Solusinya itu belum ada. Yang kayak gitu. Ya, tadi pendekatan. Nanti mau ada. Sekali informasi. Jadi nanti di sini juga Bapak Ibu kita akan membahas mengenai Atau ada pendekatan pada satwa tadi ya? Ada, betul. Harus mengerti latar belakangnya dia. Iya. Gitu ya. Ya, kita juga harus tahu tuh di tiga perilaku manusia. Kayak Ada tiga perilaku manusia yang akan dibahas di materi ini juga. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas juga. Jadi kenapa anak melakukan tindakan itu? Apa penyebabnya itu harus kita iya kita cari tahu sebetulnya. Enggak semua anak yang melakukan itu salah. Pasti dia memiliki kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Ya itu aja. Makanya kita tuh udah beberapa ya udah usaha kita udah kasih orang tua kita udah kasih semuanya orang tua yang juga nggak ada. Kemudian kita telepon. Kurang kasih sayang orang